Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahayu dari Sumber Simo Boyolali. Oh ya, mari. Di sini saya bertanya sedikit Ustadz tentang dzikir dan fadilah dzikir. Saya pernah membaca buku perkumpulan dzikir. Di situ menerangkan bahwa umat Rasulullah yang ketika masa kenabian dan umat Rasulullah yang sekarang akan mendapatkan derajat yang sama di sisi Allah. Yang saya pertanyakan, perbandingannya begini Ustadz, umat Rasulullah yang dulu jihad di jalan Allah dan umat Rasulullah yang sekarang cukup dzikir di kasur yang bisa mendapatkan derajat yang sama. Yang saya pertanyakan, bacaan dzikir apa yang bisa membawa derajat yang tinggi di sisi Allah itu. Yang kedua, suami saya selalu mengeluarkan zakatnya setiap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ada sisa yang bisa untuk membeli tanah. Tanah yang dibeli dari uang yang telah dikeluarkan zakatnya itu masih wajib zakat apa tidak? Dan ini ada pertanyaan dari titipan Ustadz. Ada seorang ibu yang mempunyai beberapa putra, ada yang kuliah dan ada yang tidak kuliah. Putra yang telah kuliah itu tadi inginnya meneruskan jenjang di perguruan yang lebih tinggi. Tetapi sang ibu tidak merestui karena ada yang tidak kuliah. Lalu ibu itu ingin beribadah umroh, termasuk mendolimi putranya apa tidak, berdosa apa tidak. Begitu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, zikir apa yang bisa menyamai jihad fisabilillah para sahabat dahulu? Zikir enak-enak neng kasur, derajatnya sama dengan yang perang di jalan Allah para sahabat dulu. Ya, itu salah, kurang pas cara memahami zikir. Jadi jangan dikira zikir itu cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah sambil tiduran, sambil duduk. Itu ya betul zikir. Tapi zikir, pengertian zikir yang lebih luas adalah mengingat. Mengingat Allah, lisannya mengucap, pikirannya, hatinya mengingat Allah. Kalau mengingat Allah tentu akan berkembang, terdorong kemauannya untuk berbuat baik karena untuk mendapat limpahan rahmat dari Allah. Ya, sehingga tidak meninggalkan hal-hal yang bisa dilakukan suatu kebaikan. Dan kalau mengingat Allah juga takut dengan ancaman azab apabila orang melanggar larangan Allah. Maka orang yang banyak zikrullah tatmainul qulub. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Aqimus shalah li zikri. Dirikan salat untuk mengingat aku Allah. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah orang yang banyak mengingat Allah, hatinya menjadi tentram. Jadi kalau orang ingat kepada Allah, Allah menjanjikan orang akan masuk surga. Karena ingat Allah. Syarat masuk surga dengan tiduran di kasur hanya menyebut nama Allah, la ilaha illallah atau astagfirullah. Bukan hanya itu. Maka Allah mengatakan dalam surat Ali Imran 142 yang saya baca tadi, am hasibtum am tadkhulul jannata. Apa mengira kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sebelum Allah melihat kenyataan kamu orang yang bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan Islam ini, dan Allah belum melihat kesabaran kamu di dalam menerima risiko, di dalam mewujudkan Islam dalam kehidupan. Nah itu apa kamu mengira masuk surga? Kalau jadi orang Islam hanya tiduran, tengok-tengok di kasur, zikir dalam hati menyebut saja, tidak sungguh-sungguh, tidak mau berjuang mengamalkan agama Allah ini, dan tidak sabar mendapat rintangan ketika mengamalkan agama Allah, apa ngira masuk surga? Nah maka zikir itu jangan hanya diartikan tengok-tengok karo zikir yang kasur kelekaran, gitu.
Bukan begitu. Zikrullah itu ingat pada Allah, sehingga kalau ingat pada Allah takut dengan siksaannya dan mengharap dengan surganya. Maka tentu kalau mengharap surganya banyak amal-amal kebaikan yang dilakukan. Kalau takut dengan azab Allah tentu berusaha menjauhi semaksimalnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu pengertian zikir secara arti luas ya. Tanah yang dibeli dari uang yang sudah dibayarkan zakatnya, ya sudah. Kalau tanah itu dibeli dengan uang sudah zakatnya, ya tidak zakat lagi. Dan nanti kalau tanah itu dijual, ternyata kok dapat untung. Ya memang pedagang tanah ya, belinya 15 juta atau 150 juta, dijual jadi 200 juta. Nah, sehingga yang dizakati yang 50 juta. Jadi ibaratnya dagang itu kalau dagang awal modalnya dizakati. Setelah itu setiap ada keuntungan dari perdagangan dizakati dari untungnya tadi. Ya, bukan dari pokoknya lagi. Itulah maksudkan ya. Ibu mau berangkat umroh sementara anaknya mau melanjutkan. Lah kalau ibu mempunyai anak bisa sekolah itu kan harusnya bersyukur. Anaknya sekolah dan maju dalam sekolahnya. Ibunya mampu membiayai, itu lebih senang harusnya. Wong ada orang tua yang mampu membiayai anak era gelem sekolah ada kok. Jadi bapaknya ibunya mampu biar anaknya kon sekolah ra gelem. Dapat aku tak angon sapi wae. Saya tak golek duit wae, malah ada gitu kok. Tapi ada juga anaknya yang maju sekolah orang tuanya tidak mampu. Lah ini anaknya maju sekolah, orang tuanya maju mampu membiayai, lebih baik disekolahkan kalau memang mampu. Ya. Nah kalau tidak nyekolahkan karena ada anaknya yang lain tidak sekolah, tidak mau sekolah, kan salahnya yang tidak mau sekolah. Ya, tidak mau sekolah kok. Kalau tidak mau sekolah itu dipaksakan sekolah ya ora sekolah. Maka yang tidak mau ya sudah, wong tidak mau pilihannya sendiri. Yang mau ya kasih dibiayai kalau ada. Nah terus kalau umroh apa mendolimi? Oh tidak. Ya kalau memang ada dana untuk umroh baik saja. Ya anaknya sekolah ya sekolah, umroh ya umroh kan baik itu. Tidak ada orang umroh kok mendolimi anak ya tidak. Tapi kalau untuk umroh nanti tidak bisa membiayai sekolah. Ya, umroh itu. Ya, kalau memang tidak mampu kan tidak ada kewajiban. Ya, umat Islam itu wajib ibadah haji seumur hidup berapa kali? Sekali saja seumur hidup. Kalau memang ibadah haji bisa ibadah haji, nanti sekaligus umrohnya mesti katut karena haji umroh itu menyatu kan. Ya, nah, lebih baik yang wajib itu hajinya. Tabung aja dulu kalau perlu. Nanti sudah ibadah haji, daftarkan haji sekali dan umrohnya mesti katut. Ya, tapi kalau memang haji nunggu lama, umur saya sudah tua, nanti sekian tahun mungkin sudah tidak kuat haji, ya sudah sekali umroh aja, boleh juga. Ya, boleh tidak. Apa sudah umroh sudah dihitung haji? Belum haji kok. Tapi dapat pahala umroh. Ya, maka itu kalau memang anaknya maju sekolah, orang tua mampu membiayai, ya dibiayai ya lebih baik. Ya, tidak ada salahnya. Kalau mampu tidak mau membiayai sekolah, terus anaknya dibiarkan begitu, tidak diarahkan mau kerja apa umpamanya, ya sudah. Berarti kan tidak meneruskan anaknya. Atau apalagi dimerek ke saudaranya yang tidak mau kuliah itu jangan dimerek. Memang anak itu ada kalanya ada yang maju kuliah, ada yang tidak. Ya, sudah lulus SMP terus kepengen nyambut gawe, lihat duit. Kan kuliah sekolah alah wis paling sekolah kuliah barang yang paling digoleki ya sego kok ya. Nah saiki aku wis golek sego wis rasah itu. Malah sing dienggo contoh lah kae sing udah lulus dadi sarjana ya nganggur. Nah aku sarjana SMP ning iso usaha.
bekerja, maju. Nah itu kan pikirannya lain. Ya sudah, aku yang kerja, yang kuliah. Itu dah. Apalagi? Penanya terakhir dengan nomor mic 11. Ayo cepat, jangan habis waktunya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarmi dari Masaran, Sragen. Dari Masaran? Ya. Oh, jauh. Ya. Sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan kepada Ustadz. Yang pertama, dalam beberapa tahun yang lalu saya mendekati penghasilan saya melalui dompet diubah dengan mata uang di negara tempat saya bekerja. Tapi setelah saya pindah kerja, karena sikon saya yang jarang keluar rumah, saya menzakatinya dengan cara mengganti dengan uang rupiah yang saya kirimkan, dan saya zakatnya di Indonesia dengan cara seperti ini. Apakah dengan cara seperti ini bagaimana hukumnya nilai zakat yang saya keluarkan tadi, Ustadz? Yang kedua, masih berkaitan dengan brosur tentang sholat. Saya musafir. Bila musim dingin saya sering menjamak qosor sholat, walaupun sebenarnya saya ada banyak waktu untuk melakukan sholat tanpa harus dijamak qosor. Lantaran bila memegang air terasa dingin, maka saya menjamak qosor sholat saya, sholat zuhur dengan asar, dan sholat maghrib dengan isya. Dengan cara seperti ini, apakah diperbolehkan dengan alasan saya karena musim dingin karena musim dingin, Ustadz? Ya. Udah. Ini ada ibu yang akan menyambung, ibu dari Palembang. Ya mari ya, silakan dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Sri dari Palembang, Pak. Istrinya Pak Sriwati yang tanya jawab tadi. Ya. Yang saya tanyakan, Ustadz, saya jauh-jauh dari Palembang mendatangi pernikahan adik saya di Kota Solo, Desa Katiloyo, Wonosari. Kemarin saya di situ masih ada adat-adat yang Jawa yang sajen-sajen itu, Pak, ya. Mbak orang ngerti kok iya. Pertanyaan saya, Pak, apakah saya dengan datangnya pernikahan adik saya itu mendukung masalah kemusyrikan, Ustadz? Terus? Ya, itulah pertanyaan saya, Pak. Saya dengan datangnya pernikahan itu mendukung dalam kemusyrikan dari desa saya itu, Ustadz? Sudah. Ya, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tunggale Islam Nusantara. Kalau ini Islam Jawa gitu loh. Tadi saya terangkan tentang Islam Jawa ya disesuaikan dengan Jawanya. Itu. Ya, pertanyaan yang pertama dari Sragen, dari Masaran ya. Zakat uang rupiah ditransfer ke Indonesia. Artinya ketika misalnya ibu kerja waktu itu sebagai TKI mungkin di Arab atau di mana, keluarkan zakat, ya zakat di sana juga boleh juga ada sasarannya. Tapi kalau zakat mau dikirim di Indonesia ditransfer dengan uang rupiah ya boleh. Ditransfer dengan uang dolar juga boleh, ditransfer dengan uang real juga boleh. Nanti setelah sampai di Indonesia kan dirupiahkan. Sebab kalau beli dengan dolar di sini nggak laku, dibeli dengan real ya nggak laku. Mau beli mie ayam kok nganggo real, ya mau beli soto nih paksis dengan dolar ora payu. Ya, mesti dirupiahkan dulu, boleh.
Jadi ruang asing boleh juga, atau ditukar sekaligus sana dari rupiah kuat kirim ke sini zakatnya berupa rupiah juga boleh. Tidak salah, asal uang itu uang laku loh ya. Kemudian musafir karena musim dingin, sholatnya dijamak duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Orang musafir itu tidak usah musim dingin atau musim panas, musim apa saja selama kamu musafir boleh menjamak dan mengqashar sholat. Sekalipun itu musim panas, atau sekalipun musim dingin, atau musim semi, musim apa aja lah. Bolehnya menjamak, tidak hanya menjamak, malah mengqashar juga bagi orang musafir, itu bukan karena musim. Ya, karena musafirnya itu loh. Sekarang ini Ibu Bupati yang datang dari Palembang, ada yang dari mana tadi, Ngelendah, Kulon Progo tadi, sampai di sini kan musafir, ya mau wudhu banyak air, mau sholat longgar waktu, ya tak? Maka dijamak boleh. Nanti Ibu pulang dari sini jam 12, sholat duhur sekali, terus sholat asar kali dijamak. Ditambah lagi keringanan, boleh mengqashar. Sholat duhurnya 2 rakaat, setelah assalamualaikum saya berdiri lagi sholat asar 2 rakaat. Udah pulang sampai di Lendah Kulon Progo sana nanti jam 4 atau jam 5 atau jam berapa, waktu asar masih ada. Tidak perlu sholat asar lagi. Ya, karena sholatnya sudah dijamak. Lah kok dijamak? Karena musafir. Jadi orang musafir itu boleh menjamak sholat, boleh mengqashar, boleh menjamak dan mengqashar. Jadi yang tamu jauh-jauh tadi boleh menjamak, mengqashar sholatnya. Jadi tidak usah musim dingin atau musim panas, karena musafir itulah boleh musim apapun. Kemudian mendatangi pernikahan adik yang masih pakai seks saja. Jadi apa mendukung? Tidak, wong kamu dapat undangan, walimahan. Yang didatangi itu walimahannya, bukan selamatannya. Ya, maka walimahan, ya datanglah walimahan. Perkala di situ ada selamatan-selamatan, ya tidak usah ikut selamatannya. Tapi mendatanginya kan walimahan. Ya, manten boleh itu. Dan tidak termasuk mendukung, tidak. Kalau memang ibu tidak mendukung, kalau mendukung ya tidak boleh. Mendukung misalnya, mandi itu pakai buang-buang sesaji, takir-takir di perempatan-perempatan, lah terus ibu ikut membaginya atau memasangnya atau membuangnya ke perapatan-perapatan, atau tanya takirnya kurang apa, nah, isinya kurang apanya, saya bantu untuk beli ini, lah itu membantu. Kalau tidak begitu datang tempat walimahan tadi ya tidak termasuk membantu lah, boleh datang ke walimahan itu. Baik, saya rasa sudah cukup. Ada yang menyerahkan jimat enggak hari ini? Ada. Ya, diserahkan dulu dari mana? Penyerahan jimat dari pendengar radio Tunjungan Blora berupa sebuah semar mesem. Nah, masa orang Islam mau kasih jimat ini? Semar mesem itu tujuannya biasanya mesem-mesem itu untuk menarik jenis lain. Jenis lain itu maksudnya juga manusia, bukan hewan, ya, jenis lain. Nah itu kan dosa, itu syirik, kekuatannya ada di situ. Ya pusi karo dukun aja. Tunggalnya banyak di sana, nanti ibu-ibu yang belum pernah lihat nanti lihat sana. Ya, jimat apapun yang ibu kenal namanya jimat, sebutkan di situ ada semua. Ya, dan hanya menyerahkan di akad pagi begini ini.